Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan senantiasa menasihati dalam kesabaran, warabitu, dan waspadalah, bersiap siagalah, wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian semua termasuk orang yang beruntung. Dalam surah Al-Imran ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwa jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersabar. Tetapkan kesabaran dalam diri masing-masing. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersabar. Sabar menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar menerima takdir apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kesabaran. Ayat ini kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Karena anak-anak kita ini tentunya kita menginginkan anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan anak yang memiliki sifat sabar. Karena kesabaran itu harus ditanamkan dalam diri mereka supaya senantiasa ia bisa melewati setiap kehidupan di dunia ini. Ada 4 poin yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama adalah sabar, kemudian senantiasa saling mengingatkan untuk sabar, kemudian waspada, siap siaga, dan terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sampaikanlah kepada anak-anak kita ini tentang kesabaran yang mestinya ia tanamkan dalam diri mereka masing-masing, supaya apabila kelak ia menjadi dewasa, ia bisa menanamkan dan mempraktekkan sifat kesabaran itu. Sabar dalam segala hal. Selama kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sabar menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar pula dalam menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Jadi kalau kita menginginkan anak kita untuk mendapatkan rasa sabar, senantiasa tanamkan dalam dirinya. Sampaikan kepadanya ayat ini. Kalau perlu, setiap hari sampaikan ayat ini. Suruh mereka hafal. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang sabar. Kita pun menyuruh, memerintahkan kepada mereka sesuatu, akan dilaksanakan. Ya, karena banyak di orang tua itu suruh anaknya la haula wala quwwata illa billah. Anaknya disuruh A, yang dikerja anaknya B. Ya. Anaknya disuruh untuk membaca ayat suci Al-Quran, apa yang dilakukan? Ya, tetap pegang main HP, tetap pegang HP. Ya, karena tidak mendengar. Itulah biasa yang membuat sebagian dari kita sebagai orang tua ini, lain kita suruhkan kepada anak, lain juga yang dikerja oleh anak kita. Karena anak kita tidak kita tanamkan sikap kesabaran dalam dirinya untuk melaksanakan atau mendengar apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua, wasabiru. Ya, senantiasa
berpesan untuk lebih menguatkan kesabaran. Iya. Poin pertama dan kedua ini antara isbiru wa sabiru ini sangat berkaitan. Jangan diartikan sama. Karena sabar ini, yang pertama isbiru ini adalah perintah kesabaran dalam diri masing-masing. Iya. Karena sabar itu ada orang yang sabar, tetapi kesabarannya itu bisa saja 1 kali disuruh sabar, 2 kali sabar, ketiga kalinya mungkin tidak sabar lagi. Jadi dalam konteks kesabaran, mestinya isbiru wa sabiru, bersabarlah dan perkuat kesabaran, pertahankan kesabaran itu berbeda makna. Ya, karena yang susah ini adalah mempertahankan. Jadi bersabar dan saling mengingatkan dan pertahankan, perkuat kesabaran. Ya, bukan juga sabar kalau tidak ada salahnya kita dipukul oleh orang, kita tidak melawan, bukan itu yang dimaksud. Tetapi kesabaran ini harus senantiasa kita pelihara. Sepanjang dimana kita memang harus bersabar. Karena ada memang waktu tidak bisa kita sabar kalau memang kondisinya lain. Tetapi dalam kehidupan normal, sabar mendidik anak. Jangan sampai 1-2 kali kita bisa sabar. Begitu anak kita melakukan sesuatu tidak bisa lagi kita sabar. Ketiga kalinya kita marah-marah. Bukan itu yang dimaksud. Tetap pertahankan. Wasabiru, tetap pertahankan. Kemudian kuatkan. Bahkan sampaikan kepada anak itu. Karena ada juga anak itu. Ya, 1-2 kali ya masih dengar. Ketiga kalinya lupa lagi. Itulah, kita harus perkuatkan kesabaran dan sampaikan juga kepada orang tentang kesabaran itu. Harus kita pelihara. Nah, kemudian yang ketiga, orabitu, waspadalah. Senantiasa waspadalah atas segala sesuatu. Iya, siagalah, bersiap siagalah. Apapun kondisi kita, sebagai suami harus siap siaga. Apalagi kalau suami sudah hamil, ingin melahirkan anaknya, atau suami yang baru memiliki anak harus sabar. Sebagai orang tua, sabar mendidik anak. Sebagai suami, sabar membimbing istri. Sebagai istri, sabar dibimbing oleh suami. Karena semua dalam kondisi kita, peran kita di dunia ini berbeda-beda. Itulah siap siaga. Suami siaga. Ya, apalagi kalau pengantin baru, anak pertama mau lahiran harus siap siaga. Suami siaga. Mengantar istri, periksa di dokter. Mengantar istri pada saat mau melahirkan, bahkan menemani istri pada saat mau melahirkan. Suami siaga. Kemudian siap siaga menjaga anak dari keturunan kita masing-masing. Jadi dalam kondisi apapun juga ayat ini sangat dan perlu kita perhatikan sebagai acuan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan ini sabar, kemudian perkuat kesabaran, kemudian waspada, siap siaga terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Itu ditambah lagi yang keempat, yaitu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus lewati poin pertama, poin kedua, kemudian poin ketiga dan poin keempat. Untuk mendapatkan apa? La'allakum tuflihun. Supaya kita ini bisa termasuk orang yang beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di dunia dan lebih-lebih beruntung di akhirat kelak insya Allah. Jadi sampaikanlah kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, tentang ayat di surah Al-Imran ini, di ayat 200 ini. Wahai anakku, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jika engkau menginginkan keberuntungan di dunia, maka pertama kamu harus sabar. Kemudian yang kedua perkuat kesabaran. Yang ketiga adalah waspada.
siap siaga terhadap segala sesuatu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 poin dalam ayat ini. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang sabar nanti, selalu bacakan, ingatkan tentang surah Al-Imran ayat 200 ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.